Assalamualaikum Sobat Laundry, selamat bertemu dengan kami Laundry Ria. Sobat Laundry, saya hanya ingin membagikan kegiatan kami sehari-hari di laundry ya. Pagi ini satuan yang kami terima adalah baju batik. Ini ada 2 potong ya. 1 dan 2 ini ya. Kemudian ada juga 1 tas ya, bahan nilon. Kedua bahan ini sangat berbeda penanganannya. Untuk baju batik saya gunakan deterjen cair, saya menggunakan merek ini. Air sudah saya siapkan, karena ini hanya 2 cukup saya gunakan 1 takar ini, tidak penuh ya, tidak penuh, ke dalam 5 liter air. Diratakan sampai benar-benar rata, sudah terasa licin di tangan. Baru kita ambil bajunya ini, kemudian kita rendam. Nah, kita tekan supaya terendam dengan maksimal. Ini ya, ada 2 potong. Benar-benar terendam ya. Kalau sudah, kita berikutnya adalah penanganan yang tas ya. Tas ini flek-flek ini kena air ya, nodanya pojok-pojok ini biasanya ini kelihatan kusam ya. Jadi di pinggir-pinggir inilah yang biasa terkena noda ini bolak-balik ya. Terus bagian dalam biasanya, nah, seperti itu ya. Nanti kita kerjakan penyuciannya. Untuk tas ini saya gunakan deterjen bubuk ya. Airnya juga nggak ada 5 liter lah, sedikit saja karena ini hanya 1. Kemudian ini juga segini aja, tidak penuh ya, tidak penuh. Kita tambah dikit, aduh ya, tambah dikit, jadi tidak penuh ya. 1 genggam tidak penuh, hanya 1. Kenapa kita gunakan deterjen bubuk? Karena ini noda, meskipun hanya di pojok-pojok ini, pinggir-pinggir ini, tapi ini noda ini biasanya lama dan kuat nempelnya. Nah, kemudian kita rendam sama, hanya perendamannya lebih lama dari kain batik. Kalau kain batik tadi cukup 10-15 menit saja, tapi kalau ini bisa minimal saya biasanya adalah 30 menit. Nah, Sobat Laundry, kita tunggu 10 menit, nanti kita mengerjakan yang kain batik. Kemudian juga saya siapkan ini citron asid ya. Citron asid ini ada untuk membantu membilas. Saat pembilasan pertama biasa saya gunakan supaya endapan dari deterjen tadi mudah hilang. Kemudian saya siapkan juga sikat ini untuk yang bagian kain batik. Kemudian ini yang lebih keras, ini lembut ya sikatnya. Ini lembut. Kemudian ini yang medium agak keras, ini untuk mengerjakan tas, mengikat bagian noda. Demikian Sobat Laundry, kita tunggu 10 menit untuk kain batik dan 30 menit untuk ini tas. Sobat Laundry, untuk rendaman di baju batik atau kain batik ini sudah cukup 15 menit ya saya gunakan. Kemudian kita lanjutkan penanganannya. Sikat bagian leher atau kerah.
kemudian bagian ketiak, kemudian bagian lingkar lengan ya. Ini kita balik ya, lingkar lengan ini kanan kiri ya sobat laundry. Sikatnya mana ini, nah kita sikat bagian lingkar lengan yang selalu bersentuhan dengan kulit sehingga ini ada nodanya lemak kering. Nah, itu kanan kiri. Setelah selesai baru kita remas-remas seperti ini, jadi tidak perlu dikucek kenceng-kenceng ya. Nanti habis ini kita bilas dengan larutan citron asid. Kita tunggu sambil mengerjakan satunya. Baju batik sudah selesai kita cuci, terus berikutnya kita bilas. Ini bilasan pertama, airnya saya berikan sedikit citron asid ya, supaya sisa-sisa dari deterjen yang terserap ke dalam serat kain dapat tuntas maksimal, sehingga membuat baju dan warna lebih awet karena sudah tidak ada endapan dari deterjen. Apapun bentuknya, deterjen itu adalah mempunyai sifat yang panas karena ada sodanya. Ya sudah, kita lihat ini ya busanya. Nah, sedikit sekali ya busanya, boleh dikatakan tidak ada. Setelah ini kita remas-remas ini ya, nanti kita tiriskan, kemudian kita bilas seperti biasa. Sekali ya bilas saja sudah cukup, jadi sudah menghemat air, tenaga ya. Jadi setelah ini kita bilas dengan air bersih biasa, kemudian kita spin dan kita jemur di tempat yang teduh, cukup di angin-anginan saja. Demikian sobat laundry, ini yang bagian batik. Nanti kita lanjutkan di pencucian tasnya. Sobat laundry, ini sekarang kita mengerjakan tasnya, dimulai dari kita menyikat di bagian dalam. Nah, bagian dalam kita sikat, kalau bisa ya kita balik, kalau enggak ya berisiko rusak ya kita rogoh-rogoh begini saja. Nah, itu bagian dalam sudah, kita urutkan di bagian sudut-sudut tadi yang ada noda seperti ini, pakai sikat yang agak kuat ya. Nah, sikat seperti ini, bagian sudut-sudut garis-garis ini biasanya noda kuat. Nah, setelah ini selesai semua kita sikat ya, secara merata, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi urutan dari pengerjaannya ini yang perlu kita perhatikan supaya tidak ada bagian yang terlewatkan. Setelah ini selesai baru kita tiriskan atau kita peras kalau bisa, kalau enggak ya kita remas seperti tadi kita mencucikan batik tadi. Setelah itu baru dibilas dengan menggunakan larutan citron tadi. Nah, itu kita masukkan mesin spin, nanti kita bisa bareng dengan yang kain batik tadi ya. Tuh, setelah itu kita jemur di tempat yang teduh atau cukup diangin-anginkan saja karena ini warna, supaya tidak cepat pudar. Demikian sobat laundry, selamat mencoba, semoga sukses. Salam laundry, salam kebersihan.